Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang NumPy, gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan dari sesi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu istilah-istilah yang ada di si NumPy. Objek utama dari si NumPy ini merupakan array multidimensi yang homogen. Ini merupakan tabel elemen, ya biasanya itu di dalamnya itu berupa angka. Ya, jadi semua jenis yang sama dan diindeks oleh tapel bilangan bulat non negatif. Kemudian dasar dari kelas si NumPy ini adalah ND Array. Kelas array NumPy ini disebut juga ND Array. Ini juga dikenal dengan nama array. Jadi kita akan mempelajari beberapa item dari si NumPy, gitu ya. Kita akan belajar save, kemudian arrange dan lain sebagainya. Langsung saja. Pertama kita buat dulu ya latihan 4 ya. Dot I Y and B. Oke. Sip, kita sudah buat. Nah, apabila di sini kita ingin masuk ke command prompt, kita klikkan ini ya. Kita berada di folder ini. Mungkin teman-teman berbeda ya dengan saya. Silakan. Kita ingin masuk ke environment, misalnya env berdasarkan dari ini ya. Oke, activate.bat ya. Berarti kita masuk env script activate.bat ya. Kita sekarang sudah masuk. Oh iya, untuk keluar dari env ini kita tinggal mengetikkan saja deactivate gitu, maka dia akan keluar. Oke. Sip, ini tanda naik tanda turun saja di keyboard, mainkan seperti itu. Kita masuk ke komen yang semula. Oke, kita sudah masuk ya, ini aktif ya, kita seperti ini kan. Oke, yang pertama kita akan belajar namanya arrange dan save. Oke, kita importkan dulu. Pertama import NumPy np ya. Ini saya A sama dengan np orange gitu ya. Misalnya kita buat 15 dulu ya. Oke, 15 ini merupakan jumlah item yang ada di array yang akan kita buat nanti, seperti itu ya. Kemudian reshape ini merupakan formasi dari 15 tadi. Nah, misalnya kita ingin membuat 3 kolom ya, 3 baris dan 5 kolom seperti itu ya. Kita lihat 3 baris 5 kolom, kemudian kita printkan si A. Oke, sorry, kita run on. Oh, system is not defined. Sorry, ini bukan titik ya, tapi bukan koma tapi titik. Coba ya, kita coba save. Oke ya.
Oke, di sini kita lihat bahwa ini 15 merupakan jumlah dari item ini 0 sampai dengan 14. Kemudian receive ini merupakan formasinya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Kalau kita buat misalnya di sini 20 ya, atau misalnya di sini kita buat 5,3 deh. 5,3, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Ini 3 kolom 5 baris seperti itu ya. Ini formasinya. Oke. Kalau diganti 30 bisa. Kita lihat 30. Lihat 5 kali 3 kan tidak sampai 30 ya. Jadi kita bisa menggunakan ini 5 ya. 5 kali berapa supaya jadi 30. Misalnya 6. Misalnya 6. Oke. Ya inilah. Ini jumlah dari item 0 sampai 30. Ya antara 0 sampai 30, jadi 0 sampai 39. Oke. Bisa juga kita rubah lagi 10 dengan 3. Nah, dia akan seperti ini. Atau bisa juga dengan 2 dan 15. Oke, dia seperti ini. Jadi ini merupakan jumlah dari si itemnya ini ya, itemnya si array gitu ya. Kita kembalikan lagi ke oke, kita coba ini tadi 5 dan 6. Oke, sip. Kemudian kita bisa juga save. Kita ingin melihat formasinya. Kita ingin melihat formasinya. Oh sorry, ini markdown. Nah, hapus saja. Kita code. Ingin melihat formasinya, berarti save. Kita lihat awal 5,6. Ini sama. Ya. Kemudian kita ingin melihat apanya lagi? Dimensinya. Oke, ingin melihat dimensinya. Seperti ya. Oke. Melihat dimensi. Oke. Di titik ending ya. Oke, kita lihat. Oke, dia merupakan 2 dimensi ya. Jadi ininya sendiri dan ini. Oke, kemudian apa lagi nih? Data type name-nya ya. Oke. Type name itu ya. Kita lihat integer 32. Kemudian data size-nya berapa? Ada di sini ya. Data size-nya berarti kita bisa ketikkan titik size seperti itu. Nah, ini jumlahnya kan 30 ya. Nah, maka dia akan terlihat 30. Oke. Dan apalagi kelasnya ya. Kita tipenya apa sih gitu ya. Kita lihat tipenya berarti tinggal ketikkan saja type enter. Oke, NumPy and array gitu ya. Selain yang 2 dimensi ini, kita juga bisa membuat 3 dimensi dengan pola seperti ini
Oke, kita buat saja yang baru, misalnya B gitu ya. B sama dengan NP range misalnya 30 gitu ya. 30 apa tadi? Reshape gitu ya. Oke. Kita ingin membuat yang 3 dimensi. Berarti 3,5 ya kan. 3 kali 5 15. 15 kali 2 30 gitu ya. Kemudian kita print B. Hasilnya oke seperti ini. Jadi ini adalah array 3 dimensi. Pertama adalah ini sendiri gabungannya, kemudian yang kedua adalah ini, yang ketiga ini. Ke satu, ini yang kedua nih ya, yang kedua, ini yang ketiga. Tiga dimensi. Oke, kita misalnya lagi 2 5 3. Oke, ini bisa juga. Oke, kan seperti ini. Artinya apa? Dia akan membuat dua ini ya. Dia akan membuat dua array, kemudian 5 baris, 1 2 3 4 5, dan 3 kolom, 1 1 2 3 gitu ya. Nah, kalau tadi kan berarti dia akan membuat, oke, kita endim dulu ya. Coba kita lihat endimnya ada berapa nih. Iya, titik endim. Kita lihat 3 ya, berarti ini 3 dimensi. Ini yang pertamanya, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke yang tadi, 3 5 2 gitu ya. Oke, kita endim berapa ini? Tetap 3. Kita lihat dari sininya ya, 3 dimensi. Oke, seperti itu ya. Jadi dia akan membuat 3 komponen array ini ya, 3 komponen array, kemudian 5 baris, 1 2 3 4 5, dan 2 kolom. Kemudian kita juga bisa membuat array gitu yang di dalamnya merupakan angka-angka 0 gitu ya. Misalnya di A, B, sekarang C. C sama dengan NP 0 gitu ya. NP 0. Oke. Terus formasinya berapa, misalnya 3,4 gitu ya. Kemudian kita print C, maka yang terjadi adalah nah ini 3 baris dan 4 kolom gitu ya. Apabila kita ini menggunakan tuple, ini menggunakan list gitu, bisa atau tidak. Oke, kita run, ternyata bisa. Oke,
sebelumnya kita run Ceros. Oke, sama ya. Ini sesuai dengan formasinya gitu ya. Ini 3 4, atau misalnya kita komakan lagi di sini misalnya 5 begitu ya. Berarti dia akan membuat 3 array di sini ya. Oke, 3 array dengan 4 baris dan 5 kolom seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, ya one ya, juga bisa membuat array yang di dalamnya merupakan elemen-elemen bilangan 1 ya. Jadi kita buat variabel namanya d gitu, kan np kan 1 gitu ya. 1, kemudian kita lihat di dalamnya apa, 4,5. Oke, kita lihat error atau tidak, kita print ya, d sama dengan 111. Maka di sini terlihat bahwa 1 2 3 4 5 kolom 4 baris seperti itu ya. Apabila ingin kita menambah lagi 2 komponen array-nya gitu, kita tinggal klikkan di sini, klikkan 2 koma ya, run, makanya ada 2. Oke, atau misalnya di sini 1 sama saja. Oke, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih, 0 1, kemudian kita oke, sesi selanjutnya yaitu empty. Kita buat variabel dulu bernama sama dengan np dot tadi empty ya. Kemudian array sini 2,3. Apa yang terjadi, error atau tidak? Gitu ya. 000. Oke, apabila diganti dengan D misalnya seperti itu, ini D sama 0 juga ya. Kita kembalikan. Selanjutnya adalah pi gitu ya. Mungkin teman-teman di matematik itu ada yang namanya pi atau v gitu ya. Nah, di NumPy ini ada modul yang bernama pi tadi gitu ya. Kita tinggal mengimportkannya saja. Import ya, NumPy from NumPy import pi gitu ya. Sorry, from NumPy import PI ya. Situ. Oke, kita buat ini saja baru gitu. From NumPy import pi. Oke, kita ingin menggunakan linspace begitu ya. Kita lihat ABCD, kita buat gitu ya. Kita punya variabel namanya kemudian np dot linspace nih. Oke, informasinya begitu ya. Ini kita lihat dulu ya, 0 misalnya, 2
kemudian 9 misalnya ya, atau 8 atau 7 ya terserah gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. 8 bisa tidak atau 7 bisa tidak. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke. Error atau tidak ini? Oke. Oh, sorry kita ya. Oke, sama dengan sip. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada berapa item? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 ini merupakan angka ini. Ya. Jadi dia membuat 0 sampai dengan 2 gitu ya. Range 0 sampai dengan 2 dengan 9 item. Seperti itu ya. Kalau kita buatkan 8 di sini ya, maka ini akan ada 8 ya. 0 kemudian 0,2 0,57 0,85 1,14 1,42 1,72 dan 2 itu sendiri. Misalnya antara 1 sampai 2. Oke. Kita buat seperti ini ya. Atau hanya 2 saja begitu ya. Nah, oke. Dia akan buat seperti ini. Atau misalnya 0 sampai 2 oke, dan 0 dan 2 gitu ya. Kemudian kita ingin si ini dengan sin gitu ya, dengan sin. C D E F ya, buat aja F N V oke, lin space ya. Oke, lin space. Kita coba misalnya 0,5 gitu ya, dikali pi misalnya begitu. Kemudian 10. Nah, bisa nih. Oke, kemudian kita print F gitu ya. Error tadi. Nah, ini akan error. Pi is not defined. Oke, pi is not defined. Oh, kita run dari sini aja deh. Sip. Oke, nah kita lihat. Oke. Oh iya, kadang-kadang gitu ya, kita mengeksekusi di sini gitu ya. Tapi di atasnya belum dieksekusi, maka dia tidak akan mengambil yang di atasnya. Seperti itu. Oleh karena itu, apabila terjadi error atau eksekusi yang tadi ya, klikkan saja run all. Jadi dia akan merunning gitu ya dari atas sampai dengan ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Oke, ini adalah hasil dari 0,5 kali pi. Ini ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Ini yang baris ke-1. Oke. Sampai dengan 10. Oke. Kita ingin melihat dia dengan sin misalnya. Gitu ya. Ini derajat ya tadi ya, derajat. Atau G. Gitu ya. G sama dengan NP sin. Gitu ya. Sinnya berasal dari F ini. Nah, gitu ya. Kita cetak G sama dengan oke, ini adalah sinnya. Oke, itu ya. Ini nilainya, ini ada nilai dari sin. Atau kita bisa juga GF sama dengan NV sin. Ini sin berapa nih? Sin 5 gitu ya. Bisa enggak? F oke, minus 0. Atau misalnya sin 0 oke 0 atau sin 1 0,8. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa share, like, and subscribe.
dan ikuti terus channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.